Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alani minal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Pada pelajaran fikih kelas 11 semester 1, di mana di sini kita akan mempelajari yaitu bab 1 jinayat dan hikmahnya. Jadi dalam ilmu fikih pembahasan mengenai tindak pidana kejahatan beserta sanksi hukumannya itu biasanya disebut dengan istilah jarimah atau ukubah. Jarimah itu dibagi menjadi dua, ada jinayah, ada hudud. Sedangkan jinayat itu membahas tentang pelaku tindak kejahatan beserta sanksi hukuman yang berkaitan dengan pembunuhan, yang meliputi sanksi kisos, diat, dan kifarot. Sedangkan hudud itu membahas tentang pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan, seperti penganiayaan beserta sanksi hukumannya. Biasanya hudud ini seperti zina, qadzaf, mencuri, minum khamr dan menyamun, merampok dan bugot. Itu pembahasannya dalam hudud. Sedangkan dalam bab ini yang kita akan bahas itu masalah jinayah dan hikmahnya. Di sini ada peta konsep tentang bab jinayat. Jadi ada 4 sub pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu pembunuhan. Di sini ada pengertian macam-macam, ada dasar hukum, ada hikmahnya. Kemudian ada kisos, pengertian, dasar hukum, syarat-syaratnya dan hikmahnya. Kemudian ada diat. Di sana ada pengertian, dasar hukum, syarat-syaratnya dan hikmahnya. Yang nomor 4 sub pokoknya kifarot, ada pengertian, dasar hukum, macam-macam dan hikmahnya. Pengertian pembunuhan. Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan secara istilah pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Artinya melenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan menggunakan alat mematikan ataupun tidak mematikan, itu dikategorikan sebagai pengertian pembunuhan. Terus macam-macam pembunuhan. Di sini ada 3 macam. Yang pertama ada pembunuhan sengaja, al-qatlu al-amdi. Nomor 2 ada pembunuh seperti sengaja, qatlu sinhul amdi. Yang ketiga ada pembunuhan karena kesalahan, qatlu al-khata'. Yang mana yang dinamakan dengan pembunuhan sengaja itu membunuh karena telah direncanakan dengan menggunakan alat mematikan, baik yang melukai atau memberatkan. Misal kita menggunakan pisau, menggunakan pistol, ada orang lewat, kita tebas lehernya, itu masuk dalam pembunuhan sengaja. Sedangkan yang dimaksud dengan pembunuhan seperti sengaja yaitu menghilangkan nyawa seseorang tanpa ada niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan atau tidak lazim dipakai membunuh, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Contohnya kita bergurau dengan teman kita kita dorong jatuh kemudian mati. Atau kita melempar teman kita dengan pulpen
kena mulutnya, masuk dalam tenggorokannya, kemudian mati. Itu masuk dalam contoh pembunuhan seperti sengaja. Nomor 3, pembunuh karena kesalahan, yaitu pembunuh perbuatan seseorang tanpa bermaksud melakukan tindakan kejahatan namun karena salah sasaran menyebabkan kematian seseorang. Jadi kalau contoh daripada pembunuh karena kesalahan, ada seseorang berburu binatang di hutan, kemudian dia menembak dengan pistol, tapi bukan kena binatangnya, kena orang. Nah, itu adalah contoh daripada pembunuh karena kesalahan. Kemudian dasar hukum daripada larangan membunuh di sini dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwaliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Artinya, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan suatu alasan yang benar, dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan, sesungguhnya dia orang yang mendapat pertolongan. Ini ayat daripada larangan membunuh. Kemudian ada hadisnya dari Nabi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Jadi ada dua orang muslim berhadapan dengan membawa pedang masing-masing, saling membunuh, maka membunuh dan yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Kemudian hukuman bagi pelaku pembunuhan. Bagi pembunuhan sengaja, hukumannya itu dikisos, yaitu pelaku harus diberikan saksi hukuman yang setimpal dan berat. Namun jika keluarga korban memaafkan pelaku tindak pidana pembunuhan, maka hukumannya adalah membayar sejumlah denda, yaitu diyat mughalladah, yang diambilkan dari harta pembunuh dan dibayarkan secara tunai kepada pihak keluarga korban. Selain membayar jumlah diyat, pelaku juga diwajibkan menunaikan kifarat. Ini hukuman bagi pembunuh sengaja. Jadi kalau tidak dimaafkan berarti ya dikisos, dibunuh juga. Siapa yang bunuh nanti akan ada eksekutor dari pengadilan, ya, algojonya. Tapi kalau keluarga korban memaafkan, maka dia tidak dikisos, akan tetapi membayar diyat mughalladah, juga menunaikan kifarat. Kemudian hukuman pembunuh seperti sengaja, dia tidak mendapat hukuman kisos, namun dihukum dengan membayar denda, yaitu diyat mughalladah, dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban. Juga harus melakukan kifarat. Ini bagi pembunuh seperti sengaja. Kemudian pembunuh karena kesalahan, yaitu membayar sejumlah denda, yaitu diyat muhaffafah, yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dibayarkan kepada keluarga korban secara bertahap selama 3 tahun. Ini hukuman bagi pelaku pembunuh karena kesalahan. Kemudian hikmah larangan membunuh. Islam memelihara hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa setiap manusia. Penerapan hukuman yang berat bagi pembunuh dimaksudkan agar tidak seorang pun melakukan tindakan kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seorang. Pelaku tindak pembunuhan diancam dengan hukuman yang setimpal. Jadi ini hikmah daripada larangan membunuh, karena